Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan dalam Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Silakan duduk sebentar. Selamat malam, sudah malam, kita bilang malam saja ya. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat yang hadir pada malam terakhir, hari terakhir dari tahun 2025. Hari terakhir yang tidak pernah akan datang kembali lagi. Artinya pengalaman-pengalaman kita di masa lampau sepanjang 2025, entah itu pengalaman yang berharga, entah itu pengalaman yang manis, entah itu pengalaman yang membawa kita maju, atau pengalaman-pengalaman pahit, ataupun pengalaman-pengalaman yang menyatakan bahwa kita gagal. Semua itu merupakan satu refleksi, satu permenungan bagi kita masing-masing. Tetapi yang pasti adalah kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025. Kenapa kita bersyukur? Karena jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai akhir hari 2025 Desember 31 itu berjalan tanpa pengawasan kita. Hari demi hari itu berlalu begitu saja dan kita tidak menyadari bahwa ada kuasa dan ada kasih tangan yang tak kelihatan yang mengatur itu semua. Dan dia memberi hadiah itu kepada kita supaya kita hidup di dalamnya. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur dan merenungkan dengan teliti dan tajam, sebenarnya yang terjadi setiap hari selama tahun 2025 ini adalah penciptaan kembali. Allah mengerjakan penciptaan kembali dan hari demi hari penciptaan itu selalu baru. Apa yang Allah ciptakan hari demi hari, dia menciptakan kepada kita waktu, terang dan gelap. Dia menciptakan kepada kita kembali tempat, daratan, lautan, udara dipisahkan. Dan dia menciptakan kembali kepada kita tunas-tunas, biji-bijian, makanan untuk kita hidup. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Kita semua menikmati matahari tiap hari. Itulah penciptaan hari keempat. Kita semua menikmati bulan dan bintang di waktu malam. Itulah penciptaan pada hari kelima. Dan kita semua menikmati binatang-binatang di padang, kita menikmati juga sesama kita, itulah ciptaan pada hari yang keenam. Jadi hari demi hari itu sebenarnya terjadi penciptaan baru di dalam kehidupan kita, dan itu tangan Tuhan yang mengatur segala-galanya itu. Kita hanya hidup di dalam tempat, hidup di dalam waktu, dan menikmati bumi dan segala isinya. Kita berjuang, kita berusaha, kita bergerak, kita hidup dan berada di ruang dan waktu yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Dan tanpa kita menyadarinya, ini adalah waktu terakhir di mana kita menyelesaikan 2025. Tetapi dia sudah menyediakan lagi tempat dan waktu yang baru. Nanti sebentar malam kita sudah pindah tahun 2026, waktu yang baru Tuhan sediakan, tempat yang baru
Tuhan sediakan lagi, semua terjadi seperti diatur oleh Tuhan dengan amat bijaksana. Itulah yang menjadi pokok syukur kita pada hari penutupan tahun 2025 ini. Tentu kita juga punya harapan ke depan. Harapan itu juga tidak selalu membuat kita tertawa dan membuat kita selalu berpesta ria. Ada juga kecemasan-kecemasan. Ada juga kekhawatiran-kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan. Tetapi seperti tangan Tuhan yang sudah menuntun kita dengan lengannya yang perkasa sepanjang tahun 2025, kita percaya dan kita sangat yakin bahwa tangan yang sama, lengan yang sama akan menuntun kita, membimbing kita di tahun yang akan datang 2026. Mari kita mensyukuri penyelenggaraan ilahi dalam hidup kita selama tahun 2025 ini. Kita boleh merenungkan keberhasilan dan kegagalan kita, tetapi semuanya itu menjadi guru iman bagi perjalanan kita. Iman yang membuat kita memandang kehidupan kita dengan pikiran yang jernih. Dan kita menyerahkan tahun yang baru ke dalam tangan Allah yang Maha Rahim. Mari kita berdiri. Kita akan mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita. Dengan rendah hati kita mohon ampun supaya misa kudus pada malam penutupan tahun 2025 ini sungguh menjadi satu berkat, satu rahmat Allah yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita, selalu baru dan selalu tersedia karena Allah Maha Rahim. Dan Allah yang sama mengampuni kita agar kita layak menikmati rahmat dan kemurahannya. Saya mengaku